menginfokan kepada sekolah atau kepala sekolah atau guru BK untuk mendaftarkan sekolahnya. Jangan sampai lewat karena adik-adik bisa mendaftar ke UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu didahului dengan pendaftaran sekolahnya. Saat ini memang sedang berada pada pengisian PDSS. Ya. Jadi sekolah, madrasah dan juga pondok pesantren yang punya kesetaraan di kuliah itu sudah mulai mengisi dari 5 Januari kemarin sampai nanti tanggal 7 Februari 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan tentunya kali ini sama saya Nur Anissa yang akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Nah pemirsa, masa setelah lulus sekolah seringkali menjadi fase yang penuh pertimbangan. Banyak pilihan perguruan tinggi tersedia, namun tidak semua calon mahasiswa memiliki gambaran yang jelas terkait jalur masuk, mekanisme seleksi hingga tahapan pendaftarannya. Dan melalui podcast ini, kami akan membahas secara ringkas terkait penerimaan mahasiswa baru atau PMB di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Untuk membahas hal ini lebih jauh, tentunya saya tidak sendiri. Di sini sudah bersama saya dua narasumber yang tentunya sangat luar biasa yang akan berbagi informasi dan penjelasan seputar PMB UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ada Bapak Dr. Nana Jumhana MAG selaku Wakil Rektor 1 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan yang kedua ada Dr. Haja Siti Aminah MPDI selaku Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Baik, gimana Bu? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai pembuka saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Nana Jumana dulu ya Pak. Terkait jalur penerimaan mahasiswa baru, apa saja di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini yang dibuka untuk PMB 2026 Pak? Terima kasih Rica. Yang pertama di UIN Sultan Banten ini perlu kita sampaikan dulu bahwa ada prodi-prodi yang memang di bawah binaan Kementerian Agama dan ada prodi-prodi yang di bawah binaan Kementerian Dikti-Saintek. Ya. Prodi-prodi keagamaan itu tersebar di seluruh fakultas selain sains. Ya. Sedangkan prodi-prodi yang di bawah binaan Kemendikti-Saintek itu ada di Fakultas Sains. Gitu. Nah untuk prodi-prodi yang non-sains tadi itu ada 3 skema ya, jalur penerimaan mahasiswa barunya. Yang pertama ada namanya SPAN, ya. SPAN PTKIN, gitu. Di mana jalur ini adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan dengan melihat prestasi dan juga prestasi akademik dan non akademik yang dimiliki oleh para calon mahasiswa. Ya. Dan ini dilakukan tidak mandiri oleh para calon mahasiswa atau siswa, tapi juga ada kolaborasi dengan sekolahnya karena sekolah juga harus melakukan pengisian PDSS terlebih dahulu. Betul. Kemudian yang kedua itu ada namanya UMPTKIN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Ya. Nah ini dilakukan secara tes, ya, tes berbasis komputer dan ini dilakukan setelah selesai proses SPAN PTKIN. Ya. Persyaratannya tidak jauh berbeda, cuma nanti dilakukan kelulusannya dilihat dari hasil tesnya itu. Kemudian yang ketiga ada PCMB mandiri kami menyebutnya, penerimaan calon mahasiswa baru secara mandiri yang dilakukan secara lokal oleh institusi UIN Banten semata. Ya. Kalau yang tadi yang SPAN dengan UMPTKIN itu dilakukan secara nasional. Gitu ya. Di secara nasional Kementerian Agama memiliki panitia nasional yang melakukan pengaturan tahapan-tahapan hingga penerimaan mahasiswa baru itu dinyatakan terregistrasi dan juga dinyatakan sebagai mahasiswa baru pada PTKIN masing-masing. Gitu. Sedangkan yang kedua tadi bagi teman-teman siswa
atau calon mahasiswa yang akan masuk ke Fakultas Sains ya dengan prodi-prodi yang ada di Fakultas Sains itu juga ada 2 skema yang bisa ditempuh. Yang pertama namanya SNPMB ya. SNBT. SNPMB ya. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, ini juga dilakukan dengan tadi SNBP yang pertama yang seleksi nasional berdasarkan prestasi sama dengan SPAN-nya yang tadi Kementerian Agama ya. Jadi dilakukan dengan cara melihat rapotnya dan prestasi yang lainnya itu SNBP tadi. Kemudian itu sama dengan SPAN yang tadi ya. Yang kedua untuk yang tertulisnya namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Itu sama dengan UMPTKN-nya Kementerian Agama tadi. Jadi ada 2 skema yang untuk Fakultas Sains yang ada di UIN Banten, yang prosesnya ini mengikuti panitia nasional yang dibentuk oleh Kementerian Dikti-Saintek. Sedangkan untuk prodi-prodi keagamaan yang di bawah binaan Kementerian Agama itu ada 3 skema, 2 secara nasional, yang 1 secara lokal oleh UIN Banten sendiri begitu. Baik, secara keseluruhan berarti ada 5 jalur masuk ya? Ada 5 jalur masuk ya, 3 untuk prodi-prodi binaan Kementerian Agama dan 2 skema untuk prodi binaan Kemendikti-Saintek ya, yaitu dari Fakultas Saintek yang ada di UIN Banten. Baik, banyak jalur masuk untuk kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini ya Pak ya tentunya. Ya. Baik, masih kepada Bapak Nana, apa perbedaan ketentuan dan mekanisme seleksi di masing-masing jalur penerimaan mahasiswa baru tersebut Pak? Ya, perbedaannya hanya 2 saja sebetulnya. Kalau yang SNBP yang di Fakultas Sains ya sama dengan SPAN itu ada proses yang disebut dengan pengisian PDSS ya. Pangkalan data sekolah ya. Di mana sebelum siswa bisa mendaftar dan mengarah pendaftarannya ke PTKIN mana harus terlebih dahulu sekolahnya mengisi data sekolahnya terlebih dahulu ya. Jadi tidak bisa langsung siswa mendaftar tanpa ada pengisian PDSS terlebih dahulu. Jadi baik SPAN maupun SNBP itu sama proses seperti itu. Baik. Sedangkan yang kedua UMPTKIN yang tadi yang melalui tes dengan yang UTBK itu bisa langsung siswa yang mendaftar ya, tanpa harus melalui didaftarkan oleh sekolah, karena tinggal siswa masuk ke akunnya kemudian bisa dilakukan pendaftaran secara mandiri begitu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Setelah mengetahui gambaran umum jalur dan mekanisme seleksi, kita lanjut ke hal-hal yang lebih teknis tentunya. Kami beralih ke Ibu Siti Aminah. Baik Ibu, siapa saja calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan pendaftaran di setiap jalur masuk UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini Bu? Dan lulusan tahun berapa saja yang bisa mendaftar pada PMB 2026? Ya, makasih Mbak Ica. Jadi sebetulnya calon mahasiswa yang masuk ini sebetulnya untuk yang model tadi skema SPAN PTKIN, kemudian UMPTKIN itu untuk yang lulusan tahun 2026 ini. Atau mungkin sebelumnya 2025 itu masih bisa masuk. Tapi untuk yang tahun 2024 misalnya dia lulus atau 2023 itu pakai jalur mandiri. Jadi ada kalau misalnya adik-adik semua yang lulusan tahun ini, sekarang ini kan memang sekolah-sekolah sedang dituntut untuk mendaftarkan sekolahnya dengan jalur PDSS tadi, mendaftarkan sehingga siswa yang ada di sekolah madrasah atau sekolah menengah atas itu bisa mendaftar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi itu yang untuk lulusan tahun 2026 ini. Kemudian kalau untuk yang siswa-siswa yang mungkin mereka ingin mendapat negeri sehingga dia tahan setahun kemudian itu masuk jalurnya di mandiri gitu. Itu masih bisa kita menerima sampai mungkin 2 tahun ke belakang seperti itu Mbak. Baik Ibu, lalu bagaimana tahapan pendaftaran mahasiswa baru secara online melalui sistem resmi di UIN SMA Banten ini Bu? Ya, kalau sistem itu kan kalau untuk PTKIN itu sudah ada jalur resminya yaitu dengan pengisian. Jadi pertama pengisian data dari sekolahnya, setelah itu siswa bisa mendaftarkan dirinya sesuai dengan yang dia ambil, misalnya PTKIN atau jalur dari Kementerian Agama itu langsung daftar di sistem.
Nah, kemudian dia melampirkan beberapa persyaratan. Persyaratannya itu adalah ya tadi mengunggah ijazahnya, Iya. kemudian surat permohonannya, kemudian membayar biaya pendaftaran. Kalau ke jalur UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu secara online melalui PMB titik UIN Banten titik AC titik ID atau span titik ptkin titik AC titik ID, itu mengisi di situ dulu. Jadi itu tahapannya. Kemudian nanti tim kami dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu memverifikasi Baik. dokumen yang disampaikan. Kemudian akan dilakukan pengumuman itu untuk tahun 2026 ini pengumuman dari hasil pendaftaran itu di 7 April 2026. Nah itu yang jalur PTKIN, karena Baik. ada jalur-jalur lain tadi ada 5 jalur yang bisa ditempuh oleh siswa. Nanti dia masuk ke jalur mana gitu. Baik, kita beralih ke Bapak Nana. Baik Pak, kapan saja tahapan penting PMB UIN SMA Banten 2026 ini mulai dari pendaftaran, seleksi hingga daftar ulangnya Pak? Boleh dijelaskan? Untuk seleksi prestasi akademik atau SPAN tadi ya, itu saat ini memang sedang berada pada pengisian PDSS. Ya. Jadi sekolah, madrasah dan juga pondok pesantren yang punya kesetaraan di kuliah itu sudah mulai mengisi dari 5 Januari kemarin sampai nanti tanggal 7 Februari 2026. Itu pengisian PDSS-nya ya dilakukan oleh sekolah. Setelah itu baru pendaftaran siswanya gitu ya. Pendaftaran siswa itu dilakukan pada 11 sampai 28 Februari. Jadi masih cukup waktu untuk para siswa mendaftar. Setelah sekolahnya mengisi PDSS, maka para siswanya akan memilih prodi dan PTKN yang dipilih. Tentu saja kita berharap ke UIN Banten ini 11 sampai 28 Februari 2026 gitu ya. Kemudian pengumuman hasil seleksinya tadi yang sudah sampaikan ya, itu tanggal 7 April 2026 gitu ya. Setelah itu baru kemudian bisa melakukan registrasi, Baik. membayar UKT dan sebagainya untuk kemudian secara resmi diterima sebagai mahasiswa UIN Banten begitu. Oke. Itu yang untuk SPAN ya. Untuk UMPTKIN yang lewat jalur tesnya perguruan keagamaan ya. Ini pendaftarannya tanggal 13 April sampai 30 Mei 2026. Masih cukup waktu. Kemudian pelaksanaan ujiannya 8 sampai 14 Juni 2026. Kalau tadi pada SPAN itu tidak ada ujian tapi melihat berkas nilai rapot dan prestasi-prestasi akademik yang dimiliki serta prestasi lainnya, maka kalau yang UMPTK ini ada pelaksanaan ujiannya ya berbasis komputer. Kemudian hasilnya akan diumumkan pada tanggal 30 Juni 2026. Setelah itu baru melaksanakan kegiatan registrasi gitu ya. Sedangkan untuk jalur PCMB Mandiri itu akan dilakukan pendaftarannya dari 8 Juni sampai 10 Juli 2026. Kemudian pelaksanaan ujiannya tanggal 14 sampai 16 Juli 2026. Pengumuman hasil ujiannya itu 23 Juli 2026 dan setelah itu baru pendaftaran UKT atau registrasi sampai kemudian dinyatakan resmi sebagai mahasiswa UIN Banten begitu ya. Itu yang untuk 3 jalur pada prodi-prodi binaan Kementerian Agama. Artinya untuk fakultas non sains ya. Untuk fakultas sains ini sama, saat ini sedang dilakukan pengisian PDSS ya. Kemudian pendaftaran siswanya itu 3 sampai 18 Februari. Sedangkan pengumumannya itu tanggal 31 Maret 2006. Berarti teman-teman para siswa yang memilih jalur SNBP untuk Fakultas Sains saat ini memang prosesnya sama seperti halnya SPAN, sedang dalam tahapan pengisian PDSS oleh sekolah hingga tanggal 2 Februari nanti gitu ya. Setelah itu pengumumannya pendaftaran siswa 3 sampai 18 Februari dan pengumumannya tanggal 31 Maret 2026. Sedangkan untuk jalur UTBK yang melalui tes itu pendaftarannya mulai 25 Maret sampai 7 April, kemudian pelaksanaan tesnya 21 sampai 30 April dan pengumuman hasilnya 25 Mei 2026 begitu. Kira-kira seperti itu ya Baik, tahapannya. Bapak terima kasih. Ya. Ya. Oke, baik, kita beralih ke Ibu Siti Aminah. Baik Ibu,
di mana calon mahasiswa dapat mengakses informasi resmi, Bu, mengenai pengumuman serta layanan bantuan terkait PMB UIN SMA Banten ini? Ya, kita punya namanya tadi link ya atau website yang bisa diakses oleh calon mahasiswa. Yaitu tadi di websitenya pmb.uinbanten.ac.id atau di media sosial kita. Kita punya media sosial, bisa dari TikTok UIN SMA Banten, bisa juga ada di Instagram UIN SMA Banten. Kemudian bisa juga di Facebook, jadi ada di beberapa media sosial. Jadi adik-adik mahasiswa bila ingin mengetahui secara detail terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru, silakan dibuka akses media sosial UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang setiap waktu kami memberikan informasi kepada calon mahasiswa untuk pendaftarannya. Nah, di sini juga kami ada flyer-flyer yang bisa adik-adik lihat untuk mengetahui, memahami jalur-jalur apa yang pas nantinya untuk dipilih oleh adik-adik sekalian. Kemudian juga bisa memilih jurusan-jurusan mana yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Karena kami juga menyampaikan jurusan-jurusan yang pas sesuai dengan keinginan adik-adik sekalian. Disitulah informasi yang bisa adik-adik terima, adik-adik lihat berkaitan dengan penerimaan calon mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Luar biasa sekali. Ini perlu dicatat ya teman-teman. Nah, Ibu, terakhir nih, pesan untuk calon mahasiswa UIN SMA Banten, Ibu. Ya, pertama-tama dari sekarang adik-adik perlu melihat sosial media khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kami banyak informasi yang bisa dilihat untuk bisa dipahami. Tolong infokan kepada sekolah atau kepala sekolah atau guru BK untuk mendaftarkan sekolahnya. Jangan sampai lewat karena adik-adik bisa mendaftar ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu didahului dengan pendaftaran sekolahnya lewat PDSS tadi. Nah, oleh sebab itu adik-adik kalau memang ingin mendaftarkan ke UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, informasi ini berikanlah kepada kepala sekolah atau guru BK, tanyakan apakah sekolahnya sudah mendaftar di PDSS. Nah, nanti kalau sudah mendaftar, barulah calon mahasiswa itu bisa mendaftarkan dirinya masuk ke jalur-jalur yang sudah kami infokan tadi. Dan itu yang harus diperhatikan oleh adik-adik sekalian, karena pernah ada kejadian, dia sudah ada berniat masuk ke sebuah perguruan tinggi, tapi ternyata sekolahnya tidak mendaftarkan, tidak masuk ke dalam pangkalan data di PDSS, sehingga siswa itu nggak bisa daftar di sekolah atau di perguruan tinggi yang memang ingin dituju. Nah itu tolong diperhatikan karena batas waktunya pendaftaran untuk sekolah itu sampai 2 Februari. Jadi dari sekarang ini diinformasikan kepada sekolahnya agar tidak ketinggalan. Barulah nanti setelah didaftarkan adik-adik bisa melihat jurusan yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kita punya jurusan bersifat agama, kita juga punya jurusan yang bersifat umum. Jadi adik-adik bisa memilih mana yang cocok untuk adik-adik berkaitan dengan pemilihan jurusan. Itu Mbak. Baik, Ibu terima kasih. Selanjutnya mungkin pesan dari Bapak Nana kepada calon mahasiswa UIN SMA Banten ini, Pak. Baik, adik-adik sekalian, UIN SMA Banten, Universitas Islam Negeri Seluruh Banten ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang saat ini telah juga memiliki predikat unggul secara akreditasi. Jadi saya harap jangan ragu ya untuk bergabung bersama UIN SMA Banten untuk tumbuh bersama dan berkembang bersama di UIN SMA Banten dengan segala macam prodi yang dimilikinya. Kami memiliki 39 prodi yang bisa dipilih untuk sama-sama tumbuh dan berkembang di kampus UIN Banten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Bapak terima kasih.
Baik pemirsa, demikian seputar penerimaan mahasiswa baru UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nana Jumhana dan Ibu Siti Aminah atas waktu penjelasan dan informasi tentunya yang telah disampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas untuk calon mahasiswa UIN SMA Banten dan juga bermanfaat bagi calon mahasiswa dalam mempersiapkan proses pendaftaran. Dan tentunya saya Nur Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.